We're gonna die. Oh my god! Help! Hai kaum barbar, piye kabar ya Pito? Alhamdulillah. Nah, di video kali ini saya akan mereview sebuah film survival atau bertahan hidup yang keren banget. Dimana di film ini menceritakan 3 sahabat yang terjebak di atas gondola selama berhari-hari tanpa makan dan juga minum. Dan parahnya mereka juga harus bertahan hidup dari dinginnya perbukitan yang diselimuti salju dan juga serangan beberapa kelompok serigala. Lalu apakah mereka berhasil selamat ataukah akan berakhir tragis? Pastikan kalian menyimak baik-baik ceritanya dan tonton video ini sampai habis. Dan buat kalian yang sedang belajar ngedit video di PC ataupun Android, saya mau memperkenalkan video editor online yang keren banget, yaitu Hitpau Free Video Editor Online. Kalian cukup masuk aja di situs Hitpau, linknya ada di deskripsi dan bakalan otomatis dibawa ke menu utama situs ini. Lalu kalian tinggal klik tombol choose file, kemudian kalian pilih video mana yang mau kalian edit. Dan di sini saya contohin video TikTok cewek gemes. Kita tunggu loadingnya kelar dan voila, kalian bisa mulai mengeditnya. Nah, kalian di sini bisa ngedit sesuka hati kalian, sekreatif kalian pokoknya. Kalau di sini saya mau merubahnya menjadi GIF ya. Caranya gampang banget. Kita tinggal pilih aja bagian mana yang mau diedit dan kelar deh. Kita tinggal klik tombol save, tunggu prosesnya selesai. Udah deh, video udah ada di galeri kita dan bisa dinikmati. Terima kasih Pithau. Check this out. Film diawali dengan seorang remaja bernama Dan, lalu bersama pacarnya Parker dan juga teman masa kecilnya Joy. Mereka berniat menghabiskan hari Minggu sore mereka di Resort Sky New England untuk berselancar di atas lebutnya salju. Tetapi karena tidak ingin membayar harga penuh untuk 3 tiket gondola yang amatlah mahal, dan dengan liciknya menyuruh Parker untuk menyogok petugas gondola dengan rayuan dan baju yang sedikit terbuka. Is that her? Parker, what you could do. What? Me? Yeah. All you have to do is go over there and you say like, all right, What? take this. Now start at 50. That's what the other lady used. Why me? That's because you're a girl. That's right. Yeah. Hey, Penjaga ini bernama Jason, lalu Parker pun merayu Jason agar membiarkan mereka untuk naik gondola dengan harga yang lebih murah. Dan Jason yang tergoda pun memperbolehkannya. can I, bum a smoke? I'm Parker. It's just that, my girlfriends and I, not enough for all 3, you know? How much? Lose my job. I think you did great. Proud of you, Parker. Nah, saat menaiki gondola, tiba-tiba di tengah jalan gondolanya sempat mati, tetapi tidak lama kemudian nyala kembali. Give me a drag. What asshole couldn't get on the chair right? What the hell? Parker. So can I do this? Quit it! Don't be an asshole. We paid good money to ride. Let's go. All right, that's what I'm talking about. Woo! Setelah menaiki gondola, mereka bertiga dengan bahagia bermain snowboard hingga malam. Kemudian setelah beristirahat sebentar untuk makan, mereka bertiga ingin sekali lagi bermain snowboard untuk terakhir kalinya sebelum mereka pulang. Namun sayangnya Resort Ski memutuskan untuk tutup lebih awal karena badai salju akan datang. How can they afford to close early? You're only open 3 days out of the week. What money? Just one more time, please. Sorry. About the money. We got weather coming in. We're trying to clear the mountain. We give you $100. Tetapi mereka bertiga ngeyel dan kembali menyogok Jason agar bisa naik gondola untuk terakhir kalinya.
dan Jason pun akhirnya memperbolehkannya. Please. Hurry. All right, like I said, wicked fast, like the wind. They don't until 10 on Sundays. Whatever happened? Sebelum Dan dan kawan-kawan mencapai ke atas, Jason dipanggil ke kantor bos karena hari cutinya dibatalkan. Jason kesal, lalu segera pergi dan tugas digantikan oleh rekannya yang tak tahu apa-apa bernama Rifkin. Sebelum pergi, Jason sempat memberitahu Rifkin kalau masih ada 3 orang yang masih bermain, dan kalau 3 orang tersebut sudah turun, gondola baru bisa dimatikan. Come on, Rifkin. It's my brother's bachelor party. I put in for it too. Go talk to the boss. There's 3 more on the way down. Wait for them, and it's. Hey, Sullivan. Hey, man, do me a solid. I gotta take a piss. 2 minutes. Dan 3 pemain ski pun turun, tapi itu adalah pemain ski yang lain. Dan ketika Rifkin melihat mereka, ia dengan cepat mematikan gondola dan segera pergi untuk kencing. Dan Parker dan Joe yang masih berada di gondola pun kesal. Mereka bertengkar dan membahas masalah yang tidak penting. It's freaking cold up here! We don't have time. You wanna know any good jokes? I think the worst way to die would be like the poster for Out Joe. of those people leaping off the Trade Center. Yeah, but they say that when you jump from that high, your heart stops. Girlfriend, why? Hey, Kemudian karena gondola mati di tengah-tengah, mereka berasumsi kalau ada kesalahan teknik. Dan tiba-tiba lampu resort ikut padam, dan hal ini membuat mereka bertiga semakin panik dan ketakutan. stay on the lift, freeze our asses off. Are you kidding me? Dan, I, they forgot that we're up here. No one knows that we're up here. Hello! Hey! What if everyone went Hey, home? hey, you know what you need? By the way, remind me to knock the shit out of that chairlift guy. Pada malam itu, suasana semakin gelap dan badai salju mulai datang, yang membuat mereka semua amatlah kedinginan. Worst case, I could just jump. Why is the goddamn chair? You acting all psycho is not gonna. Please don't yell at me. Put the goddamn phone out, jump! Setelah beberapa lama, sebuah mobil salju melintas, tapi sayangnya tidak melihat Dan dan kawan-kawan. Pengemudi sopir tersebut keburu dipanggil kembali ke markas oleh bosnya. Why is he stopping? Go for Cody. Come back to base so we can get the hell out of here. Poppy. Lalu setelah beberapa jam mereka bertiga menyadari kalau tidak ada yang datang untuk menjemput mereka, dan mereka juga tambah panik ketika mengetahui kalau mereka dapat terjebak di sana selama 4 hari karena resort ski ini akan tutup dari Senin sampai Kamis. Kemudian Parker mulai depresi dan memutuskan untuk merokok, tetapi malah kehilangan sarung tangannya yang kanan. I guess it's my turn. Frostbite that fast. Nah, di sini Dan menyadari kalau tidak ada pilihan lain selain melompat dari gondola yang amatlah tinggi. Tapi itu masih hanya rencana. Kemudian karena mereka tidak bisa menahan dinginnya salju sampai hari Jumat, Dan pun nekat memutuskan untuk melompat dari atas gondola. Tapi sayangnya Ben jatuh ke bagian yang keras di jalur ski dan menyebabkan kedua kakinya seketika patah seperti kayu. Okay, baby.
My legs are broken! Oh my god! I can't move! Okay, hold on, baby. I gotta. No! Stay there! Don't get out! The bone is sticking out of my leg! Ah! Hey, Dan, buddy! Ah! Wait on. Ah! Gak lama kemudian, Dan didekati oleh seekor serigala buas. Tapi Parker melempar snowboardnya ke arah serigala itu, dan serigala itu pun kabur. Kini suasana menjadi sangatlah kacau. Joe yang mengkhawatirkan keselamatan sahabatnya Dan, dia memutuskan untuk memanjat dan melintasi kabel gondola sehingga dia bisa mendapatkan kursi yang lebih dekat dengan tanah. Namun gak lama kemudian dia kembali ke kursinya dan mencegah Parker untuk melihat ke bawah karena Dan telah dikelilingi oleh sekelompok serigala. Ya, Dan pun akhirnya dimakan oleh serigala. You got it. Don't you fucking let her look! Don't you let her look! Sontak hal ini membuat Parker dan Joe amatlah ketakutan. Air mata pun tak bisa dibendung lagi. Lalu pagi hari saat Parker tertidur, ia terbangun dengan tangan kanannya yang menempel di safety bar yang ia pegang saat tidur. Hal ini terjadi dikarenakan Parker kehilangan sarung tangan kanannya karena sifat alami es adalah mengikat atau merambat benda-benda yang lunak yang bisa dibekukan. Dan contohnya seperti tangan kanan Parker. Parker dengan usaha keras ia mencoba melepaskannya. Rasa sakit bercampur dengan perih ia hiraukan dan akhirnya ia berhasil, tetapi dengan keadaan kulit tangan yang robek. Kemudian Joe dan Parker mulai kelelahan karena mereka semua hampir membeku. Setelah beberapa jam, Joe pun mencari pertolongan dengan cara turun ke bawah. Ia memanjat dan melintasi kabel gondola untuk mencapai tiang yang menyangga kabel gondola. You okay? Namun di saat melintasi kabel gondola, tangan Joe terluka parah dan untungnya Joe berhasil turun dengan selamat. Di saat bersamaan kursi yang diduduki oleh Parker hampir jatuh karena kabelnya mulai kendor. Parker panik, ia tak tahu harus berbuat apa. Dan saat sampai di bawah, Joe masih harus melawan sepasang serigala menggunakan tongkat skinya. Dan serigalanya pun kabur.
Parker! What? I need you. Namun kebahagiaan tak hanya di situ. Saat Joe meluncur menuruni gunung, beberapa serigala tiba-tiba muncul dan mulai dengan beringas mengejar Joe. Lalu tiba-tiba malam pun berlalu dan tidak ada seorang pun yang muncul untuk membantu Parker. Bahkan Joe pun tak kembali lagi. Parker kemudian menyadari kalau telah terjadi sesuatu kepada Joe. Karena itu ia nekat mencoba untuk melompat turun ke bawah dibarengi dengan baut yang menahan kursi gondola rusak. Dan kursinya pun hampir terjatuh. Tapi untungnya kursi tersebut tersangkut oleh kabel pendukung dan masih bisa menggantung. Kemudian Parker pun melompat ke bawah karena jarak untuk melompat ke bawah sekarang sudah cukup aman. Dan untungnya Parker mendarat dengan aman di bawah tumpukan salju yang lembut. Tapi tak berselang lama, kursi gondola tiba-tiba jatuh di pergelangan kakinya Parker. Dan sontak membuat kaki Parker cedera dan hampir patah. Kemudian Parker pun secara perlahan dan tertatih-tatih meluncur dan merangkak menuruni gunung. Kemudian ia terhenti ketika melihat darah di salju, yang ternyata darah itu berasal dari tubuh Joe yang dimakan oleh serigala. Salah satu serigala tiba-tiba melihat Parker, tapi dirasa sudah kenyang, serigala itu tidak menyerang Parker. Dan beruntungnya Parker nggak dimakan serigala. Parker yang amatlah ketakutan akhirnya ia bergegas menuruni gunung dan melanjutkan perjalanannya. Dan setelah sampai di jalan, sebuah mobil muncul dan pengemudinya yang seorang pria. Ia berhenti dan membantu Parker. Lalu pria tersebut menelpon rumah sakit dan memberitahu kalau dia telah menemukan gadis yang terluka. Di perjalanan, Parker juga mendengar suara Dan yang mengatakan kepadanya bahwa dia akan baik-baik saja. Dan film pun tamat.
Wow, sungguh film yang amat sangat penuh kengerian ya, darah di mana-mana, pokoknya teriakan, tangisan, aduh. Dan jujur ya, saya waktu pertama nonton film ini tuh saya pause terus, soalnya ngeri banget cuy, lihat kaki dan patah, terus lihat luka-luka gitu, dan rasa ngerinya tuh aduh nyampe banget. So far sih film ini sukses banget bikin penonton merinding sama visualnya yang keren banget. Walaupun alurnya sederhana dan mudah dipahami, cuman feel dari para aktornya itu dapat banget, dan rasa sakitnya tuh nyampe banget ke penonton, seolah-olah kita tuh ikut merasa sakit gitu lah. Pokoknya mantep banget dah. So pesan-pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan melanggar peraturan jika tak ingin celaka, karena sesungguhnya peraturan itu dibuat demi keamanan, bukan untuk dilanggar. Dan kalau dibilangin jangan ngeyel gitu loh ya. Saya Buaya Darat pamit undur diri dan salam barbar.